Menurut dokumen gerejawi, perayaan Paskah dan persiapannya yang dirumuskan oleh KWI, dikatakan beberapa hal kegiatan yang perlu kita lakukan selama hari Sabtu Suci. Yang pertama, gereja tinggal di makam Yesus untuk berdoa dan berpuasa sambil merenungkan penderitaan, wafat, dan menantikan kebangkitan Yesus. Artinya, sampai pada hari Sabtu Suci, kita masih berpuasa. Yang kedua, dianjurkan beberapa kegiatan, yaitu melakukan ibadat bacaan. Yang kedua, ibadat pagi bersama jemaat. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka melakukan ibadat sabda. Yang ketiga, tidak ada perayaan Ekaristi pada hari Sabtu Suci. Imam hanya boleh memberikan komuni sebagai bekal suci. Yang keempat adalah tidak ada layanan sakramen, kecuali layanan sakramen pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit. Setelah kita membahas hari Sabtu Suci, sekarang kita membahas malam Paskah atau Sabtu Vigili, di mana malam Paskah menjadi malam perayaan yang meriah, seakan-akan menjadi puncak perayaan Paskah. Padahal, menurut dokumen gerejawi yang dirumuskan dalam perayaan Paskah dan persiapannya, dikatakan di sana sangat jelas bahwa vigili itu artinya adalah tuguran, berjaga, tirakat dalam bahasa Jawa. Sabtu Vigili sering juga dipahami sebagai malam pembebasan, malam mengalahkan maut, bunda dari segala malam tirakat. Inilah Sabtu Vigili. Lalu kapan persisnya bisa dilakukan atau dirayakan malam Paskah ini? Menurut aturan itu sangat jelas dikatakan bahwa malam Paskah atau Sabtu Vigili hendaknya dirayakan pada malam hari dan tidak boleh berakhir sebelum fajar menyingsing. Artinya apa? Bukan sore hari, bukan digabungkan pada misa Sabtu sore, tetapi pada kenyataannya dalam praksis berpastoral, hampir di mana-mana kita saksikan, kita lihat perayaan malam Paskah itu justru dimulai pada sore hari. Padahal menurut aturan tidak boleh. Upacara yang kita lakukan pada malam Paskah adalah 1. Upacara cahaya dan madah pujian Paskah. Sebaiknya upacara cahaya dilakukan di luar gedung gereja dengan menghidupkan perapian yang cukup memecah kegelapan malam. Lalu menghidupkan lilin Paskah, dan hanya 1 lilin Paskah yang dihidupkan untuk dibawa masuk ke gereja sebagai simbol tiang api menuju kebangkitan. Setelah di dalam ruang gereja, kita akan mendengarkan nyanyian madah pujian Paskah yang mestinya dibawa oleh diakon, bukan imam. Tetapi kalau diakon tidak ada, boleh dinyanyikan oleh salah seorang umat yang cukup pintar bernyanyi dan layak untuk menyanyikan madah pujian Paskah ini. Upacara kedua yang kita lakukan atau yang kita rayakan pada malam Paskah adalah liturgi sabda, yaitu mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci yang melukiskan karya-karya agung sejarah keselamatan manusia. Dan jumlah bacaan yang dibacakan pada malam Paskah itu mestinya 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. Tetapi seandainya ini tidak memungkinkan dan ada alasan pastoral, minimal 3 bacaan kitab suci dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. Ini jumlah minimal bacaan-bacaan kitab suci yang kita
dengarkan dan kita renungkan dalam upacara liturgi sabda. Upacara ketiga adalah liturgi baptis. Dalam liturgi baptis ini yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh imam adalah memberkati air baptis. Yang kedua adalah melakukan pembaptisan anak atau baptis bayi dan baptis dewasa. Yang ketiga adalah membaharui janji baptis dan imam memerciki umat dengan air suci. Bagian terakhir dari struktur perayaan malam Paskah atau Sabtu Vigili adalah liturgi Ekaristi. Hari Minggu Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, puncak liturgi Gereja Katolik. Yang ketiga adalah hari istimewa karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan dosa. Yang keempat adalah hari raya dari segala hari raya. Kebangkitan Yesus menunjukkan dua hal kepada kita. Satu, dengan kebangkitannya, dia mau mengatakan bahwa dia benar-benar putra Allah. Lalu yang kedua, memberi harapan kepada kita bahwa ada kerajaan surga. Dalam perayaan Minggu Paskah, seruan tobat diganti dengan peringatan pembaptisan atau pembaharuan janji baptis. Sedangkan syahadat diganti dengan pemercikan umat dengan air suci yang telah diberkati pada malam Paskah. Catatannya untuk kita adalah salah atau keliru besar jika ada anggapan bahwa puncak perayaan Paskah bukan pada malam Paskah, tetap pada Minggu Paskah. Maka keliru dan salah benar kalau kita menganggap tidak perlu lagi hadir merayakan Minggu Paskah karena malam Paskah saya sudah ikut. Ini yang sering terjadi di kalangan umat beriman. Maka semoga melalui penjelasan ini kita ke depannya tetap memeriahkan, bahkan lebih meriah kita rayakan perayaan Minggu Paskah dibandingkan dengan malam Paskah, karena puncak perayaan iman kita itu ada di Minggu Paskah, bukan malam Paskah. Semoga penjelasan saya ini, katekesi singkat saya ini bermanfaat bagi kita dan membawa pencerahan bagi kita.